Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Putri dengan NIM 20041124462 jurusan Sosial Ekonomi Perikanan akan menjelaskan materi mengenai termodinamika. Adapun beberapa alat yang menggunakan prinsip termodinamika yaitu AC dan kulkas. Apa itu termodinamika? Termodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama perubahan dari energi panas ke dalam bentuk energi lain. 3 hukum yang menjadi dasar perubahan energi dalam termodinamika, yaitu hukum termodinamika pertama yang berhubungan erat dengan hukum kekekalan energi, hukum termodinamika kedua yang memberi batasan apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak, dan hukum Ke-nol, yaitu kalor mengalir dari tempat panas ke tempat dingin. Beberapa istilah penting: sistem, yaitu benda atau keadaan yang menjadi perhatian kita atau yang dikaji atau yang diselidiki. Yang pertama, sistem terbuka, yaitu sistem di mana materi, panas, dan kerja dari luar dapat masuk ke dalam sistem. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu panas dan kerja dari luar dapat masuk dalam sistem tetapi materi tidak dapat masuk. Yang ketiga, sistem terisolasi, yaitu sistem di mana panas, kerja, dan materi tidak dapat menembus ke dalam sistem. Lingkungan merupakan benda atau keadaan atau semua bagian alam atau di luar sistem. Kemudian proses, yaitu perubahan dari suatu sistem ke sistem lain. Adapun pembagian dari proses yaitu proses adiabatik, yaitu tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Kemudian proses diatermik, yaitu terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Siklus termodinamika atau proses siklik, yaitu suatu rangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan akhirnya mempunyai keadaan yang sama dengan keadaan mula-mula. Keseimbangan termal, yaitu suatu keadaan di mana dua sistem yang dikontakkan tidak terjadi perpindahan panas. Kemudian quasi-statik, yaitu cara suatu proses berubah yang berlangsung sangat lambat sehingga sistem senantiasa hampir selalu berada dalam keseimbangan. Termodinamika yaitu menghubungkan panas dan mekanika. Pemanfaatan energi yang dihasilkan akibat adanya proses dalam gas untuk menghasilkan kerja. Termodinamika terbagi menjadi sistem dan lingkungan. Sistem merupakan bagian yang sedang kita kaji, contohnya gas dalam silinder. Lingkungan merupakan semua bagian alam di luar sistem, contohnya silinder beserta semua bagian alam di sekelilingnya. Sistem termodinamika gas dengan variabel suhu, tekanan, volume, dan jumlah bola gas. Adapun gas ideal mempunyai sifat yaitu gas tidak memiliki volume atau tekanan yang tetap. Dalam sebuah wadah, gas akan mengisi ke seluruh ruang. Gas ideal merupakan kumpulan atom atau molekul yang bergerak secara acak. Molekul-molekul tidak mengalami interaksi pada jarak yang cukup jauh. Molekul-molekul tersebar merata dalam wadah. Banyak gas dalam suhu dan tekanan ruang berperilaku seperti gas ideal. Mol,
yaitu perlu untuk menyatakan jumlah gas dan volume tertentu dalam mol atau N. N sama dengan massa per massa molar. 1 mol adalah jumlah zat yang memuat partikel sebanyak jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram karbon 12. Selanjutnya, hipotesis Avogadro merupakan volume yang sama dari gas pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Akibatnya, pada suhu dan tekanan standar, 1 mol gas memiliki jumlah molekul yang sama. Jumlah ini disebut Na. Dapat juga dilihat dari jumlah total partikel, N sama dengan N dikali Na. Adapun bilangan Avogadro, jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro. Na sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Massa dari setiap atom bisa dihitung. Massa atom sama dengan massa molar per Na. Persamaan keadaan gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. Pada suhu konstan, tekanan berbanding terbalik dengan volume. Yang kedua, hukum Charles. Pada tekanan konstan, suhu berbanding lurus dengan volume. Dan hukum Gay-Lussac, yaitu pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu. Hukum gas ideal, yaitu ringkasan dari hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Dengan rumus PV sama dengan nRT. R adalah konstanta gas umum, yaitu 8,31 Joule per mol Kelvin, atau sama dengan 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. PV sama dengan NKBT. KB adalah konstanta Boltzmann, yaitu R per Na sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Pembagian dari hukum termodinamika yaitu yang pertama, hukum ke-0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, dan hukum ke-2 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika pada kesetimbangan panas, yaitu jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Hukum ke-0 termodinamika, jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam kesetimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Adapun prosesnya, yang pertama yaitu proses adiabatik. Tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui oleh kalor. Contohnya, dinding termos air panas. Yang kedua yaitu proses diatermik. Kalor diizinkan berpindah dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Terjadi jika antara sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang dapat dilalui oleh kalor. Contohnya logam. Selanjutnya proses quasi-statik, yaitu proses yang berlangsung sangat lambat, seolah-olah gas berada dalam keadaan statik. Diagram PV. Titik yang berbeda dalam diagram PV menggambarkan keadaan yang berbeda. Adapun rumusnya,
P per T sama dengan C. Atau PV per T sama dengan C. Adapun proses-proses khusus yaitu proses isokorik berlangsung pada volume yang tetap, proses isobarik berlangsung pada tekanan yang tetap, dan proses isotermal berlangsung pada suhu yang tetap. Selanjutnya usaha. Gaya yang dialami piston itu dengan rumus F sama dengan P dikali A. Usaha yang dilakukan gas untuk memindahkan piston, delta W sama dengan F dikali sama dengan F, delta X sama dengan PA dikali delta X, oleh karena A delta X sama dengan delta V. Delta W sama dengan P dikali delta V, yaitu usaha yang dilakukan gas atau sistem pada lingkungan, atau delta W sama dengan min P delta V, usaha yang dilakukan lingkungan pada sistem. Kerja total selama proses dari keadaan A ke B sama dengan negatif luas daerah kurva. Adapun contoh soalnya, sebanyak 1,5 mol gas dalam wadah mengalami pemuaian isobarik pada tekanan 2 kali 10⁻⁵ PA. Suhu awal gas adalah 3300 Kelvin dan suhu akhirnya 600 Kelvin. Berapakah usaha selama proses? Penjelasannya, luas daerah di bawah kurva P V2 dikurang V1, dan demikian kerja selama proses adalah W sama dengan min P F2 kurang F1 pada suhu T1 yaitu 300 Kelvin. V1 sama dengan nRT1 per P sama dengan 1,5 dikali 8,315 dikali 300 per 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 0,019 meter pangkat 3. Pada suhu T2 sama dengan 600 Kelvin, V2 sama dengan nRT2 per P sama dengan 1,5 dikali 8,315 dikali 600 per 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 0,037 meter pangkat 3. Kerja selama proses W sama dengan min P dikali V2 kurang V1 sama dengan min 2 dikali 10⁻⁵ dikali 0,037 dikurang 0,019, hasilnya menjadi min 3600 Joule. Hukum 1 termodinamika. Hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika, misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2, maka perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan U2 dikurang U1. Misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W, misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Delta U sama dengan W ditambah Q. Itu merupakan hukum 1 termodinamika. Peraturan tandanya, delta U positif jika energi yang dimiliki gas bertambah. Delta U negatif jika energi yang dimiliki gas berkurang.
W positif jika lingkungan melakukan kerja pada sistem, W negatif jika gas melakukan kerja pada lingkungan. Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas, Q negatif jika kalor mengalir keluar dari gas ke lingkungan. Contoh soalnya, dalam suatu proses isobarik, volume gas berubah dari 1 liter menjadi 2 liter. Tekanan gas adalah 10⁵ PA. Jika pada proses tersebut kalor masuk ke dalam gas sebanyak 500 Joule, berapakah perubahan energi dalam gas? Karena kalor masuk, maka Q sama dengan positif 500 Joule. Pada kerja isobarik, W sama dengan min P V2 kurang V1 sama dengan min 10⁵ dikali 2 kali 10⁻³ dikurang 10⁻³ sama dengan min 100 Joule. Berdasarkan hukum 1 termodinamika, delta U sama dengan min 100 Joule ditambah 500 Joule sama dengan 400 Joule. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kalor yang diserap atau dilepas per satuan perubahan suhu C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor pada volume tetap. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau isokorik, V1 sama dengan V2, maka W sama dengan 0. Q sama dengan delta U. CV sama dengan Q per delta T sama dengan delta U per delta T. Merupakan hukum termodinamika 1 untuk gas monoatomik dan pada semua suhu gas diatomik pada suhu rendah, U sama dengan 3/2 nRT, CV sama dengan 3/2 nR delta T per delta T sama dengan 3/2 N dikali R. Untuk gas diatomik pada suhu menengah, CV sama dengan 5/2 nR delta T per delta T sama dengan 5/2 nR. Untuk gas diatomik pada suhu tinggi, CV sama dengan 7/2 nR delta T per delta T sama dengan 7/2 nR. Kapasitas kalor pada tekanan tetap, delta U sama dengan min P delta V tambah Q. Persamaan proses adiabatik, proses yang tidak melibatkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0 sehingga delta U sama dengan W. Delta U sama dengan delta W, delta U sama dengan CV D kali T, dW sama dengan min P dV. Maka untuk proses adiabatik dipenuhi, CV dt sama dengan min P dV. Dari persamaan gas ideal, dt sama dengan P dV ditambah V dP per nR. Dengan Y sama dengan CP per CV. Untuk contoh soalnya, gas hidrogen sebanyak 0,25 mol pada suhu menengah mengalami proses adiabatik. Suhu awal dan tekanan awal gas masing-masing 300 Kelvin dan 1,5 dikali 10⁵ PA. Jika tekanan garis akhir adalah 2,5 dikali 10⁵ PA, tentukan volume awal gas, volume akhir gas, perubahan energi dalam gas, dan kerja. Yang pertama, gunakan persamaan gas ideal untuk menentukan volume gas. V1 sama dengan nRT1 per P1
sama dengan 0,25 dikali 8,315 dikali 300 per 1,5 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 0,004 meter kubik. Yang kedua, gas hidrogen adalah gas diatomik. Pada suhu menengah, kapasitas kalor pada volume tetap memenuhi. CV sama dengan 5/2 NR sama dengan 5/2 dikali 0,25 dikali 8,315 sama dengan 5,2 Joule per Kelvin. Kapasitas kalor pada tekanan tetap CP sama dengan CV ditambah N dikali R sama dengan 5,2 ditambah 0,25 dikali 8,315 dan hasilnya 7,3 Joule per Kelvin. Dengan demikian, Y sama dengan CP per CV sama dengan 7,3 per 5,2 sama dengan 1,4. Dari proses dari keadaan awal ke keadaan akhir berlangsung secara diabatik, maka P1 V1 pangkat Y sama dengan P2 V2 pangkat Y. V2 pangkat Y sama dengan P1 V1 pangkat Y per P2 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,004 pangkat 1,4 per 2,5 dikali 10 pangkat 5 dan hasilnya 0,000264 atau V2 sama dengan 0,000264 pangkat 1 per 1,4 sama dengan 0,0028 meter kubik. Suhu akhir gas dihitung dengan persamaan gas ideal, yaitu T2 sama dengan P2 dikali V2 per N dikali R sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,0028 per 0,225 dikali 8,315 dan hasilnya 337 Kelvin. Perubahan energi dalam gas delta U sama dengan CV delta T sama dengan CV T2 dikurang T1 sama dengan 5,2 dikali 337 dikurang 300 dan hasilnya 192 Joule. Selanjutnya, karena tidak ada pertukaran kalor, maka kerja pada proses adiabatik adalah W sama dengan delta U, yaitu 192 Joule. Siklus. Siklus merupakan proses yang berawal dari suatu keadaan dan berakhir kembali di keadaan semula. Yang pertama, proses A ke B. Proses ini berlangsung secara isokorik, sehingga kerja yang dilakukan WAB sama dengan 0. Proses B ke C. Proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P2, sehingga kerja yang dilakukan VBC sama dengan min P2 V2 kurang V1. Proses C ke D. Proses ini berlangsung secara isokorik, sehingga kerja yang dilakukan WCD sama dengan 0. Selanjutnya, proses D ke A. Proses ini berlangsung secara isokorik pada tekanan P1 sehingga kerja yang dilakukan WDA sama dengan min P2 V1 kurang V2 sama dengan P1 V2 kurang V1. Kerja total selama siklus adalah jumlah dari kerja pada setiap proses W sama dengan WAB ditambah WBC ditambah WCD ditambah WDA sama dengan 0 dikurang P2 V2 kurang V1 ditambah 0 ditambah P1 V2 kurang V1 dan hasilnya min P2 kurang P1 dikali V2 kurang V1 atau sama dengan negatif luas daerah yang dilingkupi siklus, yaitu W sama dengan min luas,
yaitu min panjang dikali lebar. Sehingga V sama dengan min P2 kurang P1 dikali V2 dikurang V1. Adapun contoh soalnya, gas ideal melakukan proses seperti pada gambar. Hitunglah kerjanya. Pembahasannya, hitung luas daerah yang dilingkupi kurvanya. Luas sama dengan setengah kali panjang kali lebar, sama dengan setengah dikali 2,5 kali 10 pangkat 5 dikurang 10 pangkat 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dikurang 10 pangkat min 2 sehingga hasilnya menjadi 2250 Joule. Sehingga W sama dengan min luas sama dengan min 2250 Joule. Diketahui PA sama dengan PB sama dengan 2 ATM, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 PA. VA sama dengan 10 L, sama dengan 10 pangkat min 2 meter kubik. VB sama dengan 2 L, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Proses AB isobarik, WAB sama dengan min PA dikali VB dikurang VA sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 PA dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 10 pangkat min 2 meter kubik sama dengan 1600 Joule. Proses BC isokorik, WBC sama dengan 0. Sehingga WAB ditambah WBC sama dengan 1600 ditambah 0, yaitu 1600 Joule. Pada suhu TC sama dengan TA, karena energi dalam bergantung pada suhu, maka energi dalam di A dan di C sama, sehingga delta U AC sama dengan UC dikurang UA sama dengan 0. Dengan hukum termodinamika 1, Q sama dengan delta U kurang W sama dengan 0 dikurang 1600 sama dengan min 1600 Joule. Mesin kalor. Kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas melakukan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang, maka gas akan melakukan kerja terus-menerus dengan lingkungan. Untuk memanfaatkan kerja yang dilakukan oleh gas, dirancanglah mesin yang mengatur siklus proses secara terus-menerus yang disebut mesin kalor. Kerja yang dihasilkan gas digunakan untuk memutar mesin yang kemudian dapat diubah ke energi bentuk lain seperti energi listrik, contohnya mesin kendaraan bermotor, turbin, dan lain-lain. Agar gas dalam mesin kalor dapat melakukan proses siklus terus-menerus, maka gas tersebut perlu menyerap kalor. Sebagian kalor digunakan untuk melakukan kerja, menggerakkan mesin, dan sisanya dibuang. Adapun gambar reservoir panas dan reservoir dingin. Mesin kalor kerja antara dua buah reservoir atau sumber panas, yaitu reservoir panas yang bersuhu T1 dan reservoir dingin yang bersuhu T2. Sehingga Q1 sama dengan Q2 ditambah W, yang mana Q1 merupakan jumlah kalor yang diserap dari reservoir panas, Q2 merupakan jumlah kalor yang dibuang ke reservoir dingin, dan W merupakan kerja yang dilakukan. Efisiensi. Mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang bisa menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi yang lebih tinggi, di mana rumus efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 100%. Adapun contoh soalnya, sebuah mesin kalor menyerap kalor dari reservoir panas sebesar 1000 Joule dan membuang kalor ke
reservoir dingin sebesar 800 Joule. Maka berapakah efisiensi mesin? Kerja yang dilakukan mesin W sama dengan Q1 kurang Q2 sama dengan 1000 dikurang 800 sama dengan 200 Joule. Maka efisiensi mesin sama dengan 200 per 1000 dikali 100% sama dengan 20%. Mesin Carnot, yaitu mesin Color dengan efisiensi tertinggi. Mesin Carnot memiliki siklus yang terdiri dari 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Proses AB dan CD adalah isobarik dan proses BC dan DA adalah isotermal. Kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Dan bisa dilihat contoh soalnya, efisiensi sebuah mesin Carnot adalah 60%. Jika reservoir bersuhu rendah memiliki 50 derajat Celcius, berapakah suhu reservoir bersuhu tinggi? Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 dikali 100%, yang mana efisiensi 60% sama dengan 1 dikurang 323 per T1 dikali 100%, 0,6 sama dengan 1 dikurang 323 per T1, 323 per T1 sama dengan 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. T1 sama dengan 323 per 0,4 sama dengan 807,5 Kelvin. Hukum 2 termodinamika. Batasan tentang cara pemanfaatan kalor. Pernyataan Kelvin Planck, tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Konsekuensinya, pernyataan ini adalah tidak mungkin membuat mesin kalor yang memiliki efisiensi 100%. Adapun pernyataan Clausius, tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan dari luar. Konsekuensi pernyataan ini adalah tidak mungkin merancang mesin pendingin sempurna dengan koefisien unjuk kerja. Entropi merupakan salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversibel atau dapat berbalik arah pada suhu konstan disertai penyerapan kalor Q mengalami perubahan entropi. Delta S sama dengan Q per T. Dapat dilihat contoh soalnya dan beberapa soal latihan. Terima kasih. Demikian penjelasan materi tentang termodinamika. Semoga dapat bermanfaat. Salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.